Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Umpun semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizal Julian, salah satu mahasiswa Fakultas PAI. Yang pada kesempatan ini kami akan mewawancari salah satu guru yang ada di SMA Rosidah Magetan, sekaligus wali kelas. Langsung saja tanpa berlama-lama, mungkin pada kesempatan ini kami serahkan kepada narasumber. Yang pertama untuk perkenalan diri, ya mungkin bagaimana ditanya sedikit latar belakang lah, bagaimana bisa menjadi seorang guru, terutama di SMA Rosidah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Pradani Yuda Puspitasari. Saya dari Magetan juga, masih sekitaran Magetan. Saya berkecimpung di dunia pendidikan kurang lebih sudah 10 tahun. Tapi saya baru masuk Ar-Rosidah sekitar 3 tahun. Ya, 3 tahun saya mengampu di SMA Ar-Rosidah. Kesan-kesan saya di dunia pendidikan di setiap tahun itu selalu ada suatu peningkatan dalam dunia pendidikan. Bagaimana kurikulum itu dilaksanakan, bagaimana tata tertib yang harus dilaksanakan di suatu madrasah itu selalu meningkat dan perlu ditingkatkan. Karena apa? Mengenai perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Dan anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, karena anak dari luar masuk ke pondok itu karakternya masing-masing harus kita pelajari, harus kita teliti. Itu adalah keunikan dari sekolah kalau boarding school. Jadi berbagai macam karakter bisa masuk di SMA Ar-Rosidah. Mungkin sebelumnya ada motivasi tersendiri kenapa memilih guru, terutama kan kita tahu sendiri lah, mungkin untuk masalah bayaran guru termasuk kecil kan bayaran. Iya, betul. Iya. Dunia pendidikan, kenapa saya pilih sebagai jembatan karir saya? Karena adalah suatu cita-cita sejak kecil. Yang pertama itu. Terus saya cinta dengan mengajar, karena cita-cita itu tadi dari kecil itu saya sudah mulai bermain guru-guruan. Nah, dari situ itu kayak menjadi karakter dalam diri saya. Saya ingin mengajar, berinteraksi dengan anak-anak, saya ingin menyampaikan ilmu sebagai amal jariah saya juga. Ilmu yang saya sampaikan itu, harapan saya kan itu bermanfaat untuk anak-anak di masa depan. Dan kebetulan saya di sini juga guru PPKN, jadi mengajar saya tidak hanya pelajaran yang ada di buku saja. Saya insya Allah juga mengajarkan tentang karakter anak. Bagaimana anak itu jujur, bagaimana anak itu disiplin, bagaimana anak itu bisa mencapai cita-cita dengan mudah, tidak ngersuloh. Nah, seperti itu, Ustaz. Terus antum kan juga sebagai wali kelas kan, bagaimana cara memanage kelas yang baik menurut ibu sendiri? Oh iya, untuk memanajemen kelas itu susah-susah gampang juga. Iya, mudahnya itu kalau anaknya itu homogen, maksudnya homogen itu putra-putra saja, putri-putri saja. Dan alhamdulillah di sekolahan kita itu putra dan putri jadi satu kelas. Jadi kalau manajemen kelas kita harus tahu karakter anak. Oh, anak ini pemalu, anak ini pinter, anak ini aktif sekali. Nah, yang anak aktif ini kita bimbing, kita minta untuk merangkul anak-anak yang pemalu tadi. Untuk anak-anak yang dalam akademiknya kurang, dirangkul. Biasanya kalau dengan tutor sebaya, anak-anak yang kurang ini tadi lebih cepat beradaptasi, lebih cepat mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di kelas. Nah, seperti itu. Itu kelebihannya, ya. Kalau kekurangannya, kalau kita kan heterogen tadi,
Ada putra, ada putri. Kekurangannya biasanya anak putri itu lebih mendominasi ketimbang anak putra. Biasanya anak putra lebih pasif. Udah ikut aja anak putri. Nah, seperti itu. Jadi anak putra itu pasif dengan kegiatan yang ada di kelas. Meskipun anak putra itu sudah masuk dalam struktur kelas. Nah, iya, mesti anak putra itu pasif. Nah, negatifnya ada di situ, kekurangannya ada di situ. Jadi anak putra itu menjadi pasif. Nah, seperti itu, Ustaz. Ada strategi khusus untuk menerapkan manajemen kelas yang baik di edukasi itu. Nah, itu tadi tutor sebaya. Kalau saya menggunakan tutor sebaya, karena tutor sebaya itu anak-anak lebih luwes. Anak-anak yang kekurangan tadi itu lebih luwes dalam beradaptasi secepatnya. Nah, tentang kekurangan, tentang kesulitan, kalau tutor sebaya itu lebih luas. Biasanya kalau dengan guru-gurunya, bapak ibu gurunya, anak-anak yang kurang tadi itu lebih malu. Karena mereka malu, mau bertanya malu, iya kan, menjawab malu. Nah, saya biasanya di kelas saya berikan waktu untuk tutor sebaya. Kalau takut bertanya, malu bertanya dengan saya berikan waktu untuk tutor dengan teman sebayanya. Itu lebih cepat. Nah, pelajaran pun berjalan dengan baik. Nah, kalau sudah paham, baru saya berikan soal-soal kepada mereka. Nah, baru ada kegiatan lanjutan lagi kepada mereka kalau mereka sudah benar-benar paham. Seperti itu. Terus bagaimana caranya membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru, sekaligus kan saya sebagai wali kelas kan, terus mengondisikan anaknya supaya tidak ada crash antara guru dan murid di sini. Jadi kalau saya menganggap siswa itu ketika di luar jam pelajaran, ya itu seperti teman. Seperti teman, kita ngobrol biasa, kita ngobrol dari hati ke hati, apa sih keinginan mereka, kita mulai bicara itu seperti bahasa mereka, tidak formal seperti kita yang ada di kelas, supaya hubungan kita itu dekat dengan anak-anak jadi tidak malu dengan kita. Tetapi meskipun kita berbaur dengan mereka, dengan bahasa mereka, tetapi kita tetap menjaga kewibawaan kita. Kita harus tetap menjaga anak-anak gimana supaya tetap menghormati kita, tetap menggunakan bahasa dengan baik. Nah, seperti itu. Cara memotivasi siswa misalnya biar semangat belajar aktif di kelas itu. Nah, ini PR kita di dalam kurikulum Merdeka. Kadang-kadang anak itu sukanya diberi materi, ditulang. Nah, kan kayak seperti itu. Nah, ini PR kita dalam kurikulum Merdeka supaya anak ini bermotivasi mengeluarkan apa itu namanya kreativitasnya, motivasinya untuk belajar. Itu PR kita. Memang PR kita di kurikulum Merdeka itu seperti itu. Nah, kalau saya menggunakan strategi praktek langsung, ya, permasalahan misalnya tentang pelaksanaan norma di dalam masyarakat, kan banyak sekali normanya. Ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Nah, dari norma-norma ini tadi saya minta untuk praktek melalui drama. Nah, itu kan drama itu biasanya kan dibuat sesuai dengan kehidupan mereka masing-masing. Bagaimana pelaksanaan norma agama di lingkungan mereka itu bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi norma kesopanan di lingkungan belajar kalian itu dilaksanakan seperti apa. Nah, saya terapkan seperti itu. Jadi langsung praktek. Nah, agar lebih mudah diterima. Jadi anak-anak itu bisa paham bagaimana prakteknya norma-norma itu tadi. Kalau hanya saya menyampaikan norma agama, pengertiannya apa, itu mudah. Tapi kalau prakteknya itu yang biasanya anak-anak itu yang belum paham. Iya, seperti itu. Sekarang kan ya teknologi kan semakin canggih. Terus
bagaimana cara yang meningkatkan manajemen kelas dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Iya. Kalau guru memang di kurikulum Merdeka dituntut bisa teknologi. Ya, itu awalnya kita guru-guru itu dituntut teknologi itu awalnya corona itu, ya, itu kan sekolahnya jadi online semua. Nah, guru-guru mulai itu dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang sudah disediakan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka teknologi itu juga sangat dituntut untuk bisa digunakan melalui Canva. Materi kita desain melalui Canva. Siswa-siswa bisa diajak untuk bagaimana cara membuat catatan-catatan yang cantik di Canva. Nah, seperti itu. Kita ajak menggunakan program-program yang sudah disediakan. Kalau Canva tidak bisa menggunakan ya kita menggunakan PowerPoint yang lebih mudah seperti itu. Terus kita juga bisa memutarkan film-film yang temanya, kebetulan saya mengajar PPKN yang temanya tentang hak asasi manusia. Seperti itu. Kita bisa menonton seperti itu film-film yang membangun karakter anak seperti itu. Dan selanjutnya adalah apa sih inti dari film-film itu tadi. Nah, bisa kita menggunakan media-media seperti itu. Jadi anak-anak langsung ditunjukkan ini loh contohnya pelanggaran HAM. Ini loh contohnya bagaimana kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian seperti itu. Terus misalnya cara memberikan feedback kepada siswa misalnya, sebagai guru itu kan mungkin punya cara tersendiri supaya ya guru itu dengan berakrab gitu. Cara mungkin. Kalau saya feedbacknya pujian tetap. Pujian. Pinter, solih. Saya tetap sampaikan meskipun itu seperti kok pujian kayak anak TK ya. Nah, seperti itu. Tapi itu secara di bawah sadar itu seperti energi yang terbangun dari jiwa anak. Kamu solih, Masya Allah, pinter. Itu pujian seperti anak TK, tapi itu secara sadar. Secara tidak sadar, itu nanti akan membangun karakter anak. Akan terngiang-ngiang, Bu Dani kok selalu bilang ke saya solih ya, saya pinter ya. Nah, itu akan membangun karakter anak secara tidak sadar. Berarti saya harus bersikap solih. Nah, seperti itu. Itu secara secara saya spontan. Kalau feedback saya kalau di kelas itu biasanya anak itu langsung diberi respon dengan penilaian. Nah ya, penilaiannya kan banyak sekarang. Ada penilaian karakter, psikomotorik, akademik dan sebagainya. Nah, itu ada feedback saya juga. Selain pujian, nilai, dan juga saya biasanya memberikan bonus kecil kepada anak-anak ya. Entah itu saya kasih pulpen kalau pas saya kuis, atau saya kasih jajan sederhana, saya kasih kado lah supaya dalam pembelajaran itu lebih bervariasi, variatif ya, betul. Pertama kan di SMA Rosidah ini kan ya mondok kan, terus misalnya cara menjalin komunikasi dengan orang tuanya itu gimana? Apakah ada grup tersendiri atau enggak gitu? Nah iya, alhamdulillah di Ar-Rosidah itu ada grup wali santri, ada grup antar ustazah, itu yang menjalin hubungan guru akademik dengan guru kesantrian, dan ada grup juga dengan wali santri. Jadi grup WA itu sekarang itu sangat-sangat mendukung untuk kelancaran pendidikan kita. Iya, sangat membantulah grup-grup tersebut. Jadi orang tua yang jauh di sana itu jadi tahu anak saya itu kegiatannya apa sih di madrasah, di pondok, kegiatannya apa, itu sangat penting sekali ya. Jadi Ar-Rosidah itu biar dipromosikan melalui mulut ke mulut oleh orang tua, apabila orang tua itu diberi informasi melalui foto saja atau video kecil saja. Nah, jadi kita itu tidak perlu promosi yang muluk-muluk, tidak usah. Tapi penting media kita berjalan dengan baik.
grup WhatsApp kita rawat dengan baik. Kita rajin meng-share foto-foto siswa, santri itu dengan rajin. Nanti dari mulut ke mulut orang tua itu akan bercerita ke orang yang lain. Siswa di sana itu setiap malam seperti ini kegiatannya. Setelah asar itu setiap hari ada kajian. Nah, itu nanti bisa dicerita. Itu pondoknya mana sih? Pondok Ar-Rasyidah. Nah, gunanya grup-grup itu seperti itu. Jadi membagikan informasi semua kegiatan yang ada di pondok kepada wali santri. Kalau grup bersama ustazah yang ada di kesantrian dan ustazah yang ada di akademik, itu biasanya kita membicarakan tentang, oh anak ini kendalanya seperti ini. Anak ini perlu seperti ini loh kalau di pondok perlu diperhatikan. Nah, itu melalui grup juga. Kan karena setiap hari kan kita juga jarang ketemu. Nah, jadi adanya grup itu kita mempermudah dalam berkomunikasi aja. Ya, untuk selama berjalannya apakah ada kayak kritikan masukan dari wali santri terhadap perkembangan anaknya mungkin selama di Ar-Rasyidah ini? Kritik dan saran itu tetap ada. Iya, tetap ada. Kebanyakan itu kritiknya hanya medianya dipertambah karena kan ya di pondok jauh dengan orang tua, jadi foto-foto itu setiap hari permintaan dari orang tua itu di-share gitu supaya tahu bagaimana keadaan anak, seperti itu. Kegiatan anak saya di pondok itu apa, belajarnya bagaimana, biasanya seperti itu. Kalau sarannya itu membangun, ya sarannya sangat membangun sekali. Jadi anak-anak itu lebih dipadatkan kegiatannya, iya kegiatannya, jangan dilengang-lengangkan kayak gitu. Kadang-kadang kegiatannya dipadatkan agar anak-anak itu nggak punya waktu untuk leha-leha gitu loh. Kadang-kadang orang tua sarannya seperti itu, tapi kan kita melihat keadaan anak mampu atau tidak kalau kita memadatkan acara tersebut. Ya. Selain antum menjadi wali kelas dan guru pengajar, ya, antum juga ditunjuk sebagai kepala MTS ya. Iya. Terus gimana cara mengatur waktunya? Apakah ada kendala ataupun kesulitan dalam memilih waktunya ketika dalam pelaksanaannya? Oh ya, ya alhamdulillah ya diberi tanggung jawab sebagai guru dan kepala madrasah MTS dan wali kelas di awal tahun ajaran itu pasti sudah tersusun jadwal-jadwalnya. Jadwal-jadwal yang sudah tersusun dengan baik itu kalau saya dilaksanakan aja dengan baik. Kalau di tengah jalan dalam pelaksanaan ada jadwal yang mendadak saya harus kerja dinas di luar madrasah, saya biasanya menggantikan dengan guru yang lain. Iya, saya menggantikan dengan guru yang lain. Terus nanti suatu saat nanti jamnya beliau saya yang menggantikan. Seperti itu. Berarti nanti kalau misalnya jadwalnya nggak ada, berarti koordinasi dengan guru iya, saya koordinasi dengan guru yang lain yang bisa mengisi di jam saya di kelas. Saya tetap sesuai jadwal yang sudah diatur di awal tahun aja. Seperti itu nanti akan berjalan dengan lancar. Ya, masalah teman-teman yang dipaparkan oleh Ustazah Prani tadi ya, semoga yang disampaikan tadi ya bermanfaat bagi kita. Dan terakhir mungkin ngasih pesan atau saran buat calon guru yang ada di luar sana Oh iya, untuk ustadz-ustazah yang baru nanti dunia pendidikan itu dibilang sulit ya sulit, dibilang mudah ya mudah sekali ya. Jadi tetap semangat. Menjadi pendidik itu seneng-seneng aja ketemu anak-anak. Hanya pusingnya nanti ketemu perangkat-perangkat pembelajaran. Jadi itu tetap kita kerjakan. Perangkat itu memang prosedur yang harus kita lakukan, bekal kita untuk masuk kelas. Yang penting adalah semangat, yakin. Ya, semangat, yakin, harus selalu memotivasi diri kita sendiri, harus bisa memotivasi keluarga kita, karena setiap guru itu tidak hanya jam pelajaran saja. Kadang-kadang di luar jam pelajaran kita masih menjadi guru.
Iya kan? Nah, kita juga harus bisa memotivasi keluarga kita bahwa seorang guru itu tidak hanya guru di kelas saja, tetapi di luar kelas itu pun kita juga menjadi guru. Iya. Ini terakhir harapan untuk masa depan pendidikan di Indonesia, apalagi ya mungkin kurikulum sering berubah-ubah. Oh iya. Ya, harapannya. Kalau masalah pendidikan kurikulum sering berubah, kita jalani aja. Nanti belajar sambil jalan akan bisa. Iya, belajar sambil jalan, kita saling sharing, kita saling ngobrol, saling diskusi dengan sesama guru dari madrasah yang lain, itu nanti kita akan bisa. Yang penting kita jangan lelah untuk belajar, kita jangan capek untuk belajar, kita jangan bosan untuk belajar. Yang penting itu, tetap semangat. Jadi kuncinya tetap semangat. Semangat. Meskipun mungkin kurikulumnya berubah-ubah. Oke, tetap semangat. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya. Iya. Sangat bermanfaat buat teman-teman di sana, apalagi yang mungkin calon guru. Amin, insyaallah, amin. Ya masih berpikir dua kali apakah nanti guru apakah tidak. Ya semoga dengan Ustaz sampaikan tadi ya memberikan ya kepuasan bagi mereka dan siap menjadi guru dan siap diibadah dimanapun. Amin, siap. Demikian teman-teman podcast kami hari ini ya, semoga yang kami sampaikan tadi ya ada manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.